bisa ngobrol sebentar, Bu? Oh, monggo, mau ngobrol apa? Bu, saya ini ingin ngobrol. Murid-murid saya di kelas saya ini, kalau saya lihat sekarang ini sudah tidak antusias lagi dalam pembelajaran. Saya jadi tidak semangat ini, Bu, untuk masuk kelas ini. Oh, Bu Aning merasa tidak semangat untuk masuk kelas ya, karena melihat anak-anak menjadi tidak antusias dalam pembelajaran. Iya, Bu. Baik, apa yang Ibu inginkan? Saya ingin murid-murid saya ini antusias ketika pembelajaran, Bu. Lalu kalau Bu Aning ingin murid-murid Ibu antusias dalam pembelajaran, bisa diceritakan seperti apa antusiasnya itu? Begini, Bu. Ketika murid-murid memperhatikan saya saat memberi penjelasan, kemudian tugas dikerjakan dengan baik, aktif diskusi dan tanya jawab, aktif dalam presentasi, bisa menghasilkan dan menyajikan karya yang bervariasi. Oh, jadi murid yang antusias itu menurut Ibu yang bisa memperhatikan, memberikan penjelasan, tugasnya dikerjakan dengan baik, aktif, lalu menghasilkan karya yang bisa bervariasi. Betul begitu? Iya, betul sekali, Bu. Jika dinilai dari angka 1 sampai 10. Untuk saat ini murid-murid Ibu itu di angka berapa? Kira-kira 6, karena media pembelajaran saya ini kurang bervariasi. Biasanya saya hanya menggunakan media poster karena yang paling mudah dan sudah tersedia di sekolah. Oh, 6 ya. Lalu Ibu ingin angka berapa? Ya paling nggak 10, Bu. Lalu apa yang bisa Bu Aning lakukan untuk mencapai angka 10? Nah, itu yang saya pikirkan saat ini. Menurut Bu Aning, apa yang harus Bu Aning lakukan agar siswa Ibu ini antusias dalam belajar? Pertama saya harus melakukan tes diagnostis terlebih dahulu untuk melihat kebutuhan belajar murid dari profil belajarnya. Lalu hasil dari tes diagnostik tersebut akan saya gunakan untuk mengelompokkan murid berdasarkan gaya belajarnya, yaitu auditori, visual, dan kinestetik. Setelah itu saya akan merancang pembelajaran yang dapat memenuhi ketiga jenis gaya belajar tersebut. Selanjutnya mereka akan menyajikan karya mereka dan bercerita. Seperti murid-murid akan antusias. Lalu bagaimana Bu Aning bisa melakukan semua itu? Saya akan melakukan tes diagnostik terlebih dahulu, kemudian menyusun RPP, berdiferensiasi, menyiapkan media pembelajaran, kemudian aksi di kelas dan melihat hasilnya. Saya yakin murid-murid akan antusias. Gimana kemungkinan bisa melakukan semuanya itu Bu Aning? Sangat mungkin, Bu. Apakah Bu Aning punya waktu untuk menyiapkan semua itu? Punya, Bu. Saya akan memanfaatkan waktu luang di sela-sela mengajar untuk menyiapkan semua itu. Jika belum selesai, saya bisa melanjutkan di rumah pada waktu malam hari. Apakah yakin? Yakin, Bu? Seberapa yakin? Ya 100% yakin. Kira-kira tidak ada hal lain yang bisa dilakukan? Saya akan berdiskusi dengan teman mengajar di kelas, yaitu Bu Elo, untuk sharing terkait media pembelajaran. Baiklah, kapan semua rencana itu akan bisa dilakukan? Besok, Bu. Saya akan masuk kelas untuk melakukan tes diagnostik. Setelah itu hasilnya saya gunakan sebagai dasar menyusun RPP, berdiferensiasi, dan saya akan sharing dengan Bu Elo terkait media pembelajaran. Wah, bagus sekali ya. Nah, sekarang dari pembicaraan kita tadi, apa yang sudah Bu Aning dapatkan? Awalnya saya tidak semangat ketika mengajar karena melihat murid-murid tidak antusias dalam pembelajaran. Saat ini saya merasa yakin saya akan melihat murid-murid yang antusias dalam pembelajaran. Karena saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan menyediakan media pembelajaran dan permainan banyak ragam yang nantinya akan dipilih sesuai dengan minat anak. Kalau begitu kita bertemu minggu depan ya Bu. Saya sudah tidak sabar untuk melihat dan mendengar cerita Bu Aning terkait pembelajaran yang sudah Bu Aning siapkan. Baik, Bu, terima kasih atas perbincangan kita hari ini. Sama-sama. Saja kepada Tuhan, sikapnya bagaimana?
Yesus pagi ini. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan Yesus berjalan di pantai di Danau Galilea. Berjalan di mana teman-teman? Danau Galilea. Dia melihat dua nelayan. Nih, dia melihat dua nelayan. Kemudian Yesus memanggil di mana? Di laut. Dia segera cari apa? Cari ikan. Udahlah. Tanda namamu. Datanglah kerajaan hidup. Supaya saya menjadi manusia yang berguna. Kalau di laut itu menurut kalian berarti kerjanya sebagai apa? Sebagai apa? Nyuruh perahu itu berarti apa? Nelayan siapa yang bisa menulis nelayan? Yang bisa. Jaring. Umpan. Umpannya apa teman-teman? Untuk apa?
Selamat siang, selamat berjumpa kembali di percakapan praobservasi bersama saya Rida Afinia, CGP Angkatan 9 dari TKW Antabakti YPPK, dan saya sudah ditemani oleh Bu Aning sebagai guru yang sudah saya observasi dan Bu Lita Suci sebagai pengajar praktik di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9. Selamat siang Ibu. Siang. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, saya akan memulai percakapan, Bu Aning. Percakapan ini akan memberikan pertanyaan-pertanyaan pada Bu Aning dengan terkaitnya jalan proses observasi yang sudah kita lalui bersama. Kita lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang sudah Ibu lakukan tadi. Untuk pertanyaannya, yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait jalannya observasi yang sudah kita lakukan tadi? Ya, karena belum terbiasa, saya merasa tegang. Tapi saya juga merasa senang karena mendapat pengalaman baru dan semuanya berjalan lancar. Oke, bagus Bu, sudah berjalan dengan baik. Bisa Ibu ceritakan kembali ke area pengembangan apa yang sudah Ibu lakukan dalam kelas yang sudah saya observasi tadi, Bu? Ya. Tahapan saya membuat perangkat pembelajaran dan bermain dengan banyak ragam main, sehingga anak-anak dapat memilih sesuai dengan minatnya. Ya, baik. Jadi area pengembangannya itu terkait dengan siswa dapat belajar dengan aktif, siswa dapat percaya diri menyampaikan atau bercerita tentang proses belajarnya, tentang tema-tema yang sudah diberikan, dan siswa juga dapat menerapkan disiplin positif di kelas, serta pembelajaran itu mencerminkan diferensiasi konten. Pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil Ibu lakukan di kelas? Menurut saya bisa berjalan dengan baik, namun memang masih ada kekurangan. Kalau sudah berjalan sesuai dan sudah baik, tapi masih ada kekurangan begitu menurut Ibu. Jadi apa kekurangan atau kendala yang Ibu hadapi tadi? Hambatan yang sering terjadi tentunya yang banyak dialami oleh guru lain, seperti masih banyak siswa yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan belajar tersebut. Artinya siswa tersebut kurang aktif atau bicara sendiri seperti itu. Ya, jadi hambatannya sama seperti yang lainnya Ibu. Baik, siswa apakah ikut terlibat aktif atau hanya mengandalkan temannya saja? Iya Bu, kadang ya ada yang aktif, kadang ada yang mengandalkan temannya juga ada. Mungkin dengan pembagian kelompok atau diskusi begitu, anak-anak bisa menyesuaikan program-program yang sudah dirancangkan sesuai minat anak. Misalnya Ibu akan membagi diskusi atau kelompok begitu? Ya, mungkin dengan pembagian kelompok dengan jumlah siswa yang terlalu banyak, saya akan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat anak. Misalnya, saya bagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Ada yang visual, auditorik, dan kinestik, sehingga anak akan merasa lebih nyaman. Oke, baik. Jadi itu merupakan rencana Ibu ke depan, Jadi proses pembelajaran Ibu ke depan menyesuaikan dengan kenyamanan anak dan sesuai minat anak. Jadi menggunakan gaya belajar yang sesuai dengan minat dan kenyamanan anak, visual, auditorik, dan kinestetik. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah Ibu rencanakan dapat berjalan dengan baik, dan saya tunggu ceritanya nanti Ibu sesuai dengan apa yang sudah direncanakan hari ini. Evaluasi dan perbaikan yang sudah kita observasi hari ini kiranya berjalan dengan baik. Saya tunggu cerita baiknya Ibu. Kapan Ibu akan melakukannya? Untuk waktu tepatnya akan saya tentukan Bu, kalau bisa secepatnya. Baik Bu, terima kasih banyak atas jawabannya. Terima kasih sudah merencanakan program-program yang akan kita lakukan secepatnya. Baik, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu pengajar praktik, Ibu Lita, untuk bisa memberikan tanggapan terkait jalannya percakapan. Terima kasih Ibu yang sudah hadir di sini. Dari percakapan kucing tadi luar biasa. Ibu bisa melakukan kucing dengan alur tinta, jadi mengidentifikasi apa yang dilakukan di kelas, kendalanya, sehingga dari Bu Ning sendiri memecahkan solusi tanpa harus dikasih solusi dari Rinda nih. Nah, juga ada perencanaan tindak lanjut
sungguh luar biasa. Jadi harapannya saya nanti Bu Linda juga selain di Bening, di guru-guru lain mengajak guru yang lain untuk melakukan coaching sehingga di sekolah lebih aktif lagi pembelajarannya. Nah, kemudian mungkin ini bisa juga coaching ini tidak buat Bu Linda sendiri, tapi juga ditularkan ke guru yang lainnya sehingga sama-sama mengetahui ilmunya. Terima kasih, itu saja dari saya. Terima kasih Bu Nita atas tanggapannya terkait jalannya percakapan ini. Demikian rangkaian proses kegiatan percakapan observasi yang sudah kita lalui bersama. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Nita, Bu Aning yang sudah meluangkan waktu. Selamat siang, sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya.